Hai, selamat datang di channel Langau Viral, tempat kumpulnya pecinta sepak bola. Biar gak ketinggalan berita bola, subscribe sekarang. Fans MU wajib subscribe. Selamat datang di Old Trafford, stadion yang tak pernah tidur. Tempat sejarah besar ditulis, dan malam ini MU kembali berdiri di persimpangan takdir. Dalam beberapa pekan terakhir, atmosfer di sekitar MU berubah drastis. Sorak-sorai kembali menggema. Optimisme yang sempat redup kini menyala lagi. Semua itu berkat satu nama, Michael Carrick. Di bawah kendali Carrick, MU perlahan tapi pasti menemukan identitasnya kembali. Bukan hanya soal kemenangan, tetapi cara menang. Lebih rapi, lebih tenang, dan lebih dewasa secara mental. Namun malam ini bukan laga biasa. Di hadapan MU berdiri satu lawan yang selalu menjadi batu sandungan, Tottenham Hotspur. 8 pertemuan terakhir tanpa satupun kemenangan, statistik dingin yang menghantui Old Trafford. Dan pertanyaannya kini sederhana, tapi berat. Apakah era Carrick cukup kuat untuk memutus kutukan itu? Kebangkitan MU di era Carrick. Mari kita mulai dari perubahan paling mendasar. Sejak Carrick mengambil alih, MU tidak lagi bermain tergesa-gesa. Tempo lebih terkontrol, transisi bertahan ke menyerang lebih rapi, dan yang paling terasa, mentalitas tim. MU kini tak lagi panik saat tertinggal dan tidak lengah saat unggul. Carrick menanamkan satu prinsip utama, main cerdas bukan sekedar keras. Dalam beberapa kemenangan terakhir, MU menunjukkan ciri khas baru. Penguasaan bola efektif bukan dominasi kosong, build up dari lini belakang yang lebih sabar, pemanfaatan ruang sayap secara seimbang, dan yang paling mematikan, bola mati. Statistik menunjukkan MU menjadi salah satu tim paling berbahaya dari situasi set piece, corner, free kick, hingga second ball. Semuanya kini menjadi senjata, bukan sekedar formalitas. Rekor buruk melawan Tottenham, bayangan masa lalu. Namun sepak bola bukan hanya soal tren positif, ada sejarah. Dan sejarah MU melawan Tottenham tidak ramah. 8 laga tanpa kemenangan, kalah menyakitkan, seri yang terasa seperti kekalahan. Tottenham selalu tahu bagaimana membuat MU frustrasi, entah lewat serangan balik cepat atau memanfaatkan kelengahan lini tengah. Inilah ujian mental sesungguhnya bagi Carrick, bukan hanya mengalahkan lawan, tetapi mengalahkan ingatan buruk. Karena seringkali, lawan terberat bukan di seberang lapangan, melainkan di kepala pemain sendiri. Tottenham datang dalam kondisi pincang. Secara kertas, Tottenham datang ke Old Trafford dengan masalah besar. Badai cedera menghantam skuad mereka. Beberapa pemain kunci harus absen. Rotasi dipaksakan, kedalaman skuad diuji. Namun justru disinilah bahaya itu muncul. Tottenham adalah tim yang sering tampil tak terduga saat tak diunggulkan. Pemain muda bermain tanpa beban, skema lebih pragmatis, dan fokus utama mereka jelas, mencuri poin. Carrick paham betul satu hal, jangan pernah meremehkan tim yang datang dengan luka. Adu taktik, Carrick versus Spurs. Secara taktik, laga ini akan menjadi duel kecerdikan. Carrick diprediksi tetap menggunakan struktur seimbang. 2 gelandang yang disiplin menjaga area tengah, 1 playmaker yang bebas bergerak, dan fullback yang naik bergantian, bukan bersamaan. Tujuannya jelas, menutup ruang transisi cepat Tottenham. Sementara Spurs kemungkinan besar akan bermain lebih reaktif, menunggu momen, mengincar kesalahan, dan menyerang lewat sisi lapangan. Kunci bagi MU ada pada sirkulasi bola cepat dan disiplin posisi. Jika MU terlalu tinggi garis pertahanannya, Tottenham akan menghukum lewat kecepatan. Keunggulan bola mati, senjata rahasia MU. Disinilah Carrick punya kartu as. MU di era ini sangat efektif dari bola mati. Penempatan pemain lebih terstruktur, blocking lebih cerdas, dan eksekusi lebih matang. Tottenham sebaliknya kerap rapuh saat bertahan dari set piece. Ini celah nyata. 1 corner, 1 free kick bisa menjadi pembeda. Dan dalam laga besar seperti ini, detail kecil sering menentukan hasil akhir. Disiplin mental, faktor penentu. Jika ada satu aspek yang paling ditekankan Carrick, itu adalah disiplin mental. Tidak terpancing emosi, tidak terburu-buru mengejar gol, tidak panik jika rencana A gagal. MU harus sabar, karena Spurs akan mencoba memancing kesalahan. Inilah laga yang menuntut kedewasaan, bukan pertandingan yang dimenangkan lewat teriakan, melainkan lewat keputusan-keputusan kecil yang tepat. 4 besar, taruhan besar di Old Trafford. Hasil laga ini bukan hanya soal gengsi. Ini tentang posisi 4 besar, tentang tiket Eropa, tentang legitimasi proyek Carrick. Kemenangan akan menjadi pernyataan keras. MU benar-benar kembali. Kekalahan
akan membuka kembali luka lama dan memicu keraguan yang selama ini berhasil ditekan. Momen penentu bagi Michael Carrick. Bagi Carrick sendiri ini lebih dari sekedar satu pertandingan. Ini peluang mencatatkan namanya dalam sejarah, memutus kutukan, mencatat awal musim terbaik, dan membuktikan bahwa kebangkitan ini bukan kebetulan. Old Trafford menunggu, para fans menunggu, dan sepak bola selalu memberi panggung bagi mereka yang berani. Apakah malam ini menjadi malam di mana MU mematahkan kutukan Tottenham, atau justru sejarah kembali berulang? Satu hal pasti, ketika peluit pertama dibunyikan, semua jawaban akan ditentukan di atas rumput Old Trafford. Dan seperti biasa, sejarah tidak ditulis oleh yang ragu, tetapi oleh mereka yang berani mengambil momen. Dan pada akhirnya, sepak bola selalu memberi satu pelajaran penting. Tren positif tidak menjamin kemenangan. Statistik masa lalu tidak menentukan masa depan. Yang berbicara hanyalah 90 menit di atas lapangan. Malam ini, MU tidak hanya bermain untuk 3 poin. Mereka bermain untuk harga diri, untuk memutus rantai kegagalan, dan untuk membuktikan bahwa kebangkitan ini nyata bukan sekadar ilusi sesaat. Michael Carrick sudah menyusun rencana. Pemain sudah siap bertarung, Old Trafford sudah menunggu momen bersejarah. Kini, semuanya kembali pada satu hal. Siapa yang paling siap secara mental ketika tekanan datang? Apakah MU mampu mematahkan kutukan Tottenham dan melangkah mantap menuju 4 besar? Atau justru Spurs kembali menjadi mimpi buruk yang berulang? Jawabannya tidak ada di atas kertas, tidak ada di statistik, dan tidak ada di masa lalu. Jawabannya akan lahir saat peluit panjang berbunyi. Karena di teater mimpi ini, sejarah selalu menunggu untuk ditulis ulang. Saya pamit, terima kasih sudah menyimak, dan seperti biasa, sepak bola selalu punya cerita.